haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan tabi'in, para ulama dan amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam memahami dan menguasai ilmu yang tengah kita bincangkan ini. Ini adalah majlis yang ketiga daripada daurah Ushul Jarh wa Ta'dil, pembacaan kitab Ushul Jarh wa Ta'dil wa Ilm Rijal karangan Imam Syekh Dr. Nuruddin Ikhtar. Pada perbincangan yang lepas kita telah berbincang sedikit tentang apa yang dimaksud dengan adalah dan dhabt sebagai syarat utama perawi yang diterima riwayatnya dalam meriwayatkan hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang pembahasan yang pertama, al-mabhasul awal, berkenaan dengan adalah sahabah. Sekilas untuk mengingatkan kembali apa yang kita bincangkan pada minggu yang lepas, kita telah menyebutkan bahwa seorang perawi yang diterima riwayatnya, sifat-sifat mereka telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Risalah. Kemudian dijelaskan pula, diringkaskan oleh Imam Ibnu Salah bahwa semua penjelasan Imam Syafi'i itu, setiap perawi mestilah menguasai, memiliki dua sifat utama, yaitu adalah berkaitan dengan sifat kepribadian perawi tersebut, tidak melakukan perkara yang diharamkan, selalu istiqamah dalam melakukan kebaikan dan istiqamah dalam menjalankan agama. Dan yang kedua adalah dhabt, yaitu hafalan, dan bagaimana dia melakukan dan menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dengan hafalannya ataupun dengan tulisannya. Lalu pembahasan berikutnya adalah perbincangan berkenaan dengan perawi. Perawi terbagi menjadi dua secara amnya, yaitu sahabat Nabi dan bukan sahabat Nabi. Perbahasan berkenaan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu penjelasan yang khas, sebab sahabat Nabi memiliki dan menduduki tempat yang sangat istimewa dalam hadis Nabi, dalam periwayatan hadis. Justru itu perbahasan yang akan kita bincangkan pada saat ini adalah berkenaan dengan adalah sahabat. Kita ingin membuktikan dan menetapkan bahwa semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah udul. Udul bermakna mereka memiliki sifat adalah yang sempurna. Mereka mempunyai sifat-sifat yang melayakkan diri mereka untuk diterima setiap riwayat yang mereka sampaikan berkenaan dengan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain para sahabat memiliki sifat adalah, mereka juga memiliki sifat dhabt. Nah, itu juga yang akan kita bincangkan dalam perbahasan al-mabhasul awal dalam perjumpaan kali ini. Selepas perbahasan tentang sahabat, kita akan berbincang tentang perbahasan tentang perawi-perawi lain selain sahabat, yaitu sama ada mereka tabi'i dan para ulama atba' tabi'in dan seterusnya. Nah, selain sahabat, kita masih membincangkan sama ada mereka memiliki sifat adalah ataukah tidak, sama ada mereka memiliki sifat dhabt ataukah tidak. Justru menurut ahli hadis semua sahabat adalah thiqah, akan tapi perawi selepas sahabat, sama ada tabi'in atau atba' tabi'in dan seterusnya, maka terbuka kemungkinan mereka thiqah ataupun tidak thiqah. Itu adalah kesimpulan am yang akan kita bincangkan pada hari ini insyaallah. Kita mulai dengan pembahasan pertama berkenaan dengan adalah. Sebelum saya mulakan, nak tanya, cara pembacaan kita ini nak baca terus semua tanpa dijelaskan atau setiap paragraf saya jelaskan? Perlu jelaskan ya? Kalau baca aja semua paham ke tak? Kurang paham ya?
Jadi saya akan baca misalkan dalam berapa section, saya akan berarti lalu explain kandungan umum dari apa yang kita baca, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna al-adalah. Al-adalatu wasbun bil masdar wa huwa al-adlu wa huwa al-istiwa wal rajul wa adlun muttasifun bil adalah wa huwa al-mustawa at-tariqah wa huwa al-mustawi at-tariqah. Wal adalatu fi syar'i malakatun tahmalu sahibaha 'ala at-taqwa wa ijtinabi ma yukhilu bil muru'ah wa yushtaratu fiha khamsatu syurutin hiya al-islamu al-aqlu al-bulughu at-taqwa wa hiya fi'lul ma'murat wa ijtinabul manhiyat wal muru'ah wa hiya mura'atul 'urfi istima'i as-sahih alladhi la yukhalifu syar'al islami. Fa ma'na al-'adalah an yaghliba al-khairu 'ala asy-syarri fil insani wa laysa ma'naha al-'ismah fal 'adlu qad yaqa'u fil ma'siyah hatta law kanat kabira lakinnahu yatubu wa yarji'u 'anha wa la yusirru 'alayha aw kama qala Sa'id bin al-Musayyab kana fadluhu akthar man kana fadluhu akthar min nafsihi wuhiba nafsuhu li fadlihi wa qala Syafi'i idza kana al-aghlabu at-ta'ata fa huwa al-mu'addal. Pembahasan kita yang pertama berkenaan dengan adalah. Apa yang dimaksud dengan adalah? Apabila kita berbincang tentang adalah, maka kita mesti tahu dulu sifat perawi. Mesti perawi yang siqah ia adalah plus dhabit, kan? Apa yang dimaksud dengan adalah? Adalah wasf bil masdar wa huwa al-adl. Dia adalah sifat masdar, asalnya adalah adl. Wa huwa al-istiwa. Makna adl adalah istiwa, moderate, wasal, adl, istiwa. Itu adalah makna asal daripada adalah. War rajulu adlun, maknanya muttasifun bil adalah. Jadi kalau kita nak mensifatkan seseorang, adl adalah sifat. Penguasa yang adil, misalnya penguasa yang adil, atau wali yang adil. Kita tak menggunakan isim fa'il, kita tak mengatakan wali adil. Biasa kita mensifatkan seseorang dengan sifat isim fa'il, kan? Misalkan kita mengatakan rajulun tawil, rajulun alim, isim fa'il. Rajulun apa lagi? Faqih. Tapi berkenaan dengan adalah, adil, seorang disebut adil, dia menggunakan sifat isim masdar, rajulun adlun. Maknanya orang tersebut adil, memiliki sifat adalah, muttasifun bil adalah, wa huwa al-mustawi tariqah. Rajulun adil maknanya bukan adil lawan zalim. Ini bahasa Melayu. Seorang laki-laki yang adil maknanya adalah dia tidak zalim, kan? Dia adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian dia kita sifatkan sebagai seimbang. Tapi yang dimaksud sini adalah mustawi tariqah. Dia perjalanannya istiqamah. Dia selalu tak menyimpang, istiqamah terus berjalan dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal adalatu fi syara', adalah dalam syara' hukum agama, malakatun. Malakah, dia adalah satu malakah. Malakah adalah kemahiran dalam diri, sifat di dalam diri seseorang, itu namanya malakah. Maknanya sesuatu yang tak boleh lepas daripada dirinya, itu adalah malakah. Malakatun adalah malakah, satu sifat dalam diri, tahmilu sahibaha 'ala taqwa, yang terus memotivasi dia untuk, yang memotivasi pemilik sifat tersebut untuk melakukan ketakwaan, dan wajtina bima yukhillu bil muru'ah, dan meninggalkan perkara-perkara yang dapat merusak image diri dia, muru'ahnya. Maka di dalam adalah disyaratkan 5 perkara. Pertama, orang disebut rajulun adlun, atau seorang memiliki sifat adalah mesti memiliki 5 sifat. Yang pertama adalah al-Islam. Orang bukan muslim tidak memiliki sifat adalah. Ini kita bincang bukan berkenaan dengan hukum sosial, hukum kemasyarakatan. Maknanya Ustaz, Islam tidak memandang non-muslim itu tidak jujur, ke? Tak, kita tak bincang itu dari segi sifat kemasyarakatan. Kita bincang tentang hadis. Kita bincang tentang hukum agama.
kita nak terima agama kita daripada sumber tertentu, adakah orang non-Muslim layak menjadi sumber rujukan kita dalam agama? Tak, kita tak katakan mereka memiliki sifat adalah dalam meriwayatkan hadis. Mereka tidak memiliki sifat adalah dalam menyampaikan dan menjelaskan agama kita. Nah, ini disebut adalah, bukan bermakna di luar kita kemudian tengok non-Muslim macam lain macam aja kan. Tak adil. Dia cakap pun tak jujur. Dia nak beritahu kita satu perkara pun tak terima. Tengok TV yang presenternya bukan orang Muslim, wah berita dia semuanya tak sifat. Tak, ini bukan berkenaan dengan berita-berita di luar. Kita bincang tentang hadis. Bincang tentang hadis, ya, dan Muslim tidak memiliki sifat adalah, sebab kita hanya mengambil agama kita daripada orang Islam sahaja. Lalu kemudian al-aql, sifat adalah juga mesti punya kecerdasan. Islam saja, tapi kalau dia gila, kita tak terima ilmu agama dari dia. Islam saja kalau dia Muslim, tapi dia tak pandai pun, sering melakukan kesalahan, tetap kita tak terima ilmu agama dari dia. Mesti menggabungkan antara keislaman lalu akal. Wal bulugh, mesti balik. Taklah kita terima ucapan dari budak kecil berkenaan dengan hukum agama kita, tentang akidah kita. Tak boleh. Budak kecil, perbincangan mereka tidak ada taklif. Jadi kita tak terima sumber hukum atau hadis, perbincangan kita tentang hadis, kita tak terima hadis dari budak yang masih kecil. Tapi nanti kalau dia sudah balik, dia sedar apa yang dia sampaikan, maka kita boleh terima daripada dia. At-taqwa, yang keempat juga mesti memiliki takwa. Apa itu takwa? Iaitu fi'lul ma'murat wa ijtinabil manhiyat. Itu namanya takwa. Yang kelima al-muru'ah. Sifat yang kelima adalah muru'ah. Apa yang dimaksud muru'ah? Kalau bahasa Melayu meruah kan? Tak tahu maknanya apa, sama dengan bahasa Arab ke tak? Al-muru'ah wahia mura'atul urfil ijtima'i sahih. Maknanya adalah dia menjaga, terikat dengan uruf sosial yang baik. Jadi selagi mana adat istiadat itu tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka dia ikut dengan flow masyarakat. Sebab kita berbeza dengan orang lain, itu malah merusak muru'ah kita. Walaupun yang kita lakukan halal, walaupun yang kita lakukan baik, ya, walaupun yang kita lakukan tidak haram, tapi kita ikut flow masyarakat. Image, kalau kita berbeza sendiri, maknanya adalah kita macam awak telah kehilangan muru'ah. Muru'ah ini berbeza. Muru'ah adalah mura'atul urfil ijtima'i as-sahih. Ingat, uruf pun ada uruf yang buruk, ada uruf yang baik. Kalau uruf ini kebiasaan di sini memang Ustaz, kita kebiasaan di tempat kita adalah laki-laki dan perempuan suka duduk bersama-sama. Kalau Ustaz duduk berbeza dengan laki-laki dan perempuan, misalkan tak nak campur dengan, tak mengamalkan uruf ini, maknanya Ustaz tak punya muru'ah. Ini salah. Uruf itulah yang salah. Saya tak follow uruf itu. Tapi kalau uruf itu baik, ya, saya akan flow, ikut dengan flow masyarakat. Dan kalau kita bertentangan dengan flow tersebut, kita yang memang tak haram, tapi kita telah merusak muru'ah kita sendiri. Kata Imam Syafi'i dulu, andai minum air sejuk merusak muru'ah saya akan tinggalkan minum air sejuk tersebut. Maknanya beliau jaga muru'ahnya. Jangan sampai ada sesuatu yang boleh digunakan oleh orang lain untuk menyerang diri beliau. Ada saja nanti orang cakapkan, apalah Ustaz pakai jeans, apalah Ustaz makan sambil berjalan di tengah pasar. Haram ke? Taklah, tapi tak muru'ah, tak selari dengan adat kita. Tak selari dengan adat kita. Nah, ini namanya muru'ah. 5 perkara yang mesti dimiliki oleh seorang perawi yang punya sifat adalah allati la yukhalifu syara' al-Islam. Fa ma'na al-adalah an yaqdiba al-khair 'ala asy-syarr fil insan wa laysa ma'naha al-ismah. Ini kena ditekankan, yang disebut adalah bukan bermakna al-ismah, bukan bermakna orang berkenaan maksum. Kita mengatakan si fulan adil. Jadi seorang ustaz mestilah punya sifat adalah, ya, tapi bukan bermakna ustaz tak boleh salah.
Bukan bermakna seorang perawi tak boleh salah. Bukan bermakna dia maksum daripada segala dosa. Tak. Mana ada orang seperti itu. Kalau disyaratkan seseorang perawi maksum, tak ada perawi yang siqah sampai hari ini. Kalau seorang ustaz disyaratkan maksum, tak ada seorang ustaz yang boleh berceramah pada hari ini. Jadi yang dimaksud adalah kebaikannya melebihi keburukannya. Kesalahan-kesalahan kecil dibiarkan. Hatta law kanat kabirah fal adlu qad yaqa'u fil ma'siyah hatta law kanat kabirah. Seorang perawi, termasuk seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan sebagai adil, bukan bermakna dia tak pernah melakukan maksiat, pernah. Bahkan mungkin mereka pernah melakukan dosa besar, lakinnahu yatubu wa yarji'u anha. Tapi dia bertaubat dan kembali menarik diri daripada perbuatan tersebut, wala yusirru 'alaiha, dan dia tak terus-menerus melakukan perkara itu. Manusia kadang melakukan dosa, kadang melakukan kesalahan. Kalaupun dia melakukan kesalahan, kita tak terus mengatakan, oh maknanya dia tak adil. Tak? Dia tetap adil kalau dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, kita masih terima dia sebagai perawi yang adil. Tapi kalau tak bertaubat, yusirru 'alaiha, terus melaksanakan perbuatan maksiat tersebut, bahkan membela, mempertahankan perbuatan tersebut, dan kemudian menjatuhkan adalah orang tersebut. Dalam ilmu hadis nanti kita akan pelajari, ramai perawi yang tersalah meriwayatkan hadis. Munkar diriwayatkan, hadis maudhu diriwayatkan. Lalu kemudian para ulama hadis menegur dia. Engkau telah meriwayatkan hadis salah, munkar, khata' atau maudhu'. Berhentilah daripada meriwayatkan itu. Kalau dia berhenti, dia akan terus, ahli hadis akan ambil hadis lagi dari dia. Tapi kalau telah diingatkan, lalu terus yusir 'alaiha, tak ini bukan maudhu', tak ini munkar, ini tak munkar, terus dia meriwayatkan hadis tersebut,